Halo semuanya, saya Alicia Henry Saputri. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai matriks. Namun saya tidak bisa menjelaskan menggunakan papan tulis karena saya tidak memilikinya. Lalu saya mengambil jalan untuk menjelaskan di laptop. Nanti akan saya screen record. Semoga kalian bisa mengerti. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan materi matriks secara umum karena untuk melanjutkan tentang determinan, adjoint, dan invert itu menggunakan pemahaman matriks secara umum. Yang pertama yang akan saya jelaskan itu matriks, di mana yang kita lihat di sini bahwa ada beberapa angka di dalam suatu wilayah. Ini disebut dengan matriks. Lalu di sini kita asumsikan matriks ini sebagai matriks A. Ini adalah matriks A 2 kali 3. Kenapa disebut dengan matriks A 2 kali 3? Kita lihat bahwa di sini matriks itu terdiri dari 2 baris, ini baris, dan 3 kolom. 1, 2, 3. Maka disebut sebagai matriks A 2 kali 3. Begitupun dengan matriks A 2 kali 2. Karena dia terdiri dari 2 baris dan 2 kolom, dia disebut sebagai matriks A 2 kali 2. Untuk matriks A 3 kali 3 pun seperti itu. Karena dia terdiri dari 3 baris dan 3 kolom, maka disebut sebagai matriks A 3 kali 3. Jadi, untuk baris itu adalah hitungan dari kiri ke kanan, lalu untuk kolom itu hitungan dari atas ke bawah. Perhitungan untuk matriks itu adalah baris dikali dengan kolom. Kalau barisnya 2 berarti 2 dikali, kolomnya 3 berarti dikali 3. Tidak bisa ditulis sebagai 3 kali 2. Ini salah. Kalau misalkan ukurannya barisnya 2, kolomnya 3, ditulis sebagai 3 kali 2, itu bentuknya udah berbeda. Karena kalau 3 kali 2 itu berarti bentuknya seperti ini. Nah, barisnya 3, kolomnya 2. Jadi ini udah sesuatu ketetapan sehingga tidak bisa diubah. Lalu kalau misalkan dia hanya terdiri dari satu baris, mau 10 pun kolom ya, kalau hanya satu barisnya maka ini disebut sebagai matriks baris. Lalu kalau kolomnya cuma satu, mau 1000 pun barisnya maka ini disebut sebagai matriks kolom. Nah, setiap angka di dalam sebuah matriks memiliki posisinya masing-masing. Kita lihat di sini ada A11, A12, A13. Nah, ini ada maksudnya. Untuk A11, itu berarti matriks angka ini berada di baris 1, kolom 1. Kita lihat untuk di angka 3. Angka 3 ini berada di baris 1, kolom 3. Berarti dia adalah matriks A13. Baris 1, kolom 3. Begitupun dengan angka 9. Dia berada di baris ketiga dan di kolom ketiga. Berarti dia sebagai matriks A baris 3, kolom 3. A33. Sesuai. Ini dengan ini adalah sesuai. Ini harus dipahami karena ini akan digunakan untuk materi selanjutnya. Kita lanjut untuk materi selanjutnya. Itu ada persamaan matriks. Persamaan matriks ini ada yang pertama untuk penjumlahan ataupun pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita lihat bahwa di sini ada 2 tambah 1, 2 per 2, 2 kali 5, dan 1. Nah, hasil dari 2 tambah 1 ini 3. Berarti di sini 3. 2 per 2 hasilnya sama dengan 1, 2 kali 5 hasilnya 10, dan 1 tetap 1. Sehingga antara ini dan ini itu adalah memiliki hasil yang sama. Kalau untuk fungsi linear, contohnya 3x tambah 2y tambah 5 sama dengan 0, 2x tambah 6y tambah 3 sama dengan 0. Jika mau diubah menjadi sebuah matriks, maka ambil saja masing-masing angka dan sesuaikan dengan posisinya. Kalau 3 di sebelah kiri, ya udah taruh di 3-nya di sebelah kiri. 2 di tengah buat 2-nya di tengah. 5 di kanan berarti angka 5 tersebut di kanan. Nah, ini ada transpose matriks. Apa itu transpose matriks? Ini adalah mengubah baris menjadi kolom dan mengubah kolom menjadi garis. Kita lihat, asumsikan bahwa matriks A itu adalah A, B, C, D, E, F dengan 2 baris dan 3 kolom. Nah, kita ubah dia menjadi transposnya itu sehingga kolom tersebut menjadi baris, baris itu menjadi kolom. Lihat, AD ini adalah kolom, A dan D adalah kolom.
Ketika sudah ditranspos, dia menjadi baris. Ini pertamanya dia dari atas ke bawah, sekarang posisinya menjadi kiri ke kanan. Sehingga dari kolom menjadi baris. Begitupun kalau misalkan dari kolom ini mau dijadikan baris lagi, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, AD. Berarti ini sebagai baris. Kalau diganti menjadi kolom, berarti dia atas dan bawah posisinya. BE. Ini kanan kiri. Kalau ditranspos berarti BE. Berubah posisinya. Kita lanjut untuk penjumlahan matriks. Asumsikan bahwa matriks A itu 1, 2, 3, 4, dan B 5, 6, 7, 8. Berapa hasil dari penjumlahan matriks A dan matriks B? Maka kita turunkan ya, kita masukkan ke rumus A ditambah B. Tadi sudah kita pelajari bahwa setiap angka di dalam matriks itu memiliki posisi, sehingga dalam penjumlahan matriks A di baris 1 kolom 1 harus juga ditambahkan dengan matriks B yang posisinya di baris 1 kolom 1. 1 pasangannya berarti adalah 5. Berarti 1 ditambah 5, 2 ditambah 6, 3 ditambah 7, dan 4 ditambah 8. Hasilnya adalah segini. Lalu kita lanjut ke perkalian skalar. Asumsikan bahwa matriks A adalah 2, 4, 6, dan 3. Hasil dari perkalian 2 kali matriks A sama dengan, berarti kita masukkan 2 dikali matriks A. Nah, berarti masing-masing angka di dalam matriks itu dikalikan dengan 2. Maka 2 dikali 2, 2 dikali 4, 2 dikali 6, dan 2 dikali 3. Maka didapatkan hasilnya adalah 4, 8, 12, dan 6. Kita lanjut ke determinan matriks. Determinan matriks ini adalah ubahan dari sebuah matriks. Kita asumsikan matriks A itu A dan B. Dan determinan A-nya adalah A dan B, tapi ada perubahan, nanti kita bahas. Nah, ciri khasnya adalah kalau matriks kan bentuknya seperti ini ya. Kalau determinan itu garis lurus seperti ini. Nah, kita masuk ke menggunakan ordo 2x2. Ordo ini adalah ukuran matriksnya ya. Nah, jika matriks A itu A, B, C, D, maka determinannya A dikali D, B dikali C. Berarti A dikali D dikurangi dengan B dikali C, BC. Nah, kita masuk ke contoh. Jika A sama dengan 2, 4, 3, 6, maka determinan A-nya nanti dikali silang kan, 2 dikali 6 dikurangi hasil dari 4 kali 3. Berarti 12 dikurang 12 hasilnya 0. Kita lanjut ke determinan ordo 3 kali 3. Jika matriks B itu A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka determinan B-nya berapa? Nah, kalau untuk ordo 3 kali 3 ini, kita turunkan matriksnya dan diubah menjadi lambang determinan, lalu salin 2 kolom ini ke sebelah kanan, ke sini. Nih ya. Caranya bagaimana? Ini akan kita tarik garis dari kiri ke kanan bawah. Kalau ditarik seperti ini, berarti dia dijumlah. Kalau garisnya ditarik seperti ini, berarti dia dikurang. Nah, kita tarik ya. Tarik garisnya. Berarti yang kena A, E, I. Ini dikali A dikali E dikali I, ditambah hasil dari B dikali F dikali G, ditambah hasil dari C dikali D dikali H. Udah mentok di sini. Lalu kita kurang. Hasil dari C dikali E dikali G, dikurang hasil A dikali F dikali H, lalu kita kurangi dengan hasil B dikali D dikali I. Nah, kita masuk ke contoh angkanya. Jika matriks B itu 1, minus 3, 2, 2, 4, 2, minus 2, 1, dan 5, maka determinan B-nya berapa? Nah, berarti kita turunkan, ubah lambang menjadi determinan, kita salin 2 kolom ini ke sebelah kanan. Nah, berarti kita tarik ya angkanya. 1 dikali 4 dikali 5 hasilnya 20, ditambah min 3 dikali 2 dikali minus 2 hasilnya 12, 2 dikali 2 dikali 1 hasilnya 4, lalu dikurang hasil dari 2 kali 4 kali minus 2 hasilnya minus 16, ini dikali ini hasilnya 2, lalu ini dikali ini hasilnya minus 30. Maka 20 ditambah 12 ditambah 4, minus ketemu minus hasilnya plus, berarti tambah 16 dikurang 2 ditambah 30. Hasilnya adalah 80. Berarti determinan B adalah 80.
Nah, kita masuk ke jenis-jenis matriks berdasarkan nilai determinannya. Jika determinan A sama dengan 0 dinyatakan sebagai matriks singular, dan jika determinan A tidak sama dengan 0 dinyatakan sebagai matriks non-singular. Tadi contoh di ordo 2 kali 2 itu hasilnya adalah 0. Maka ini disebut sebagai matriks singular. Nah, untuk yang 3 kali 3 ordonya tadi hasilnya adalah 80, berarti dia tidak sama dengan 0. Berarti jenisnya adalah matriks non-singular. Kita masuk ke sifat-sifat determinan matriks. Yang pertama ada determinan A transpose sama dengan determinan A. Lalu sifat kedua ada determinan inverse A sama dengan 1 per determinan A. Untuk inverse nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Lalu sifat yang ketiga, determinan A dikali B sama dengan determinan A dikali determinan B. Lalu sifat selanjutnya ada determinan A pangkat N sama dengan determinan A dipangkatkan E. Maksudnya adalah, kalau determinan A pangkat N berarti angka-angka di dalam sebuah matriks atau di dalam sebuah determinan itu masing-masing dipangkatkan N. Sedangkan kalau determinan A dipangkatkan N, berarti semua angka yang di dalam matriks atau determinan tersebut sudah dipangkatkan N. Lalu sifat yang terakhir ada determinan kofaktor dikali A sama dengan kofaktor pangkat N dikali determinan A. N itu merupakan ordo matriks. Misalkan ordonya 2 kali 2, berarti pangkatnya adalah 2. Kalau ordonya 3 kali 3, berarti pangkatnya 3. Berarti ini hanya berlaku di matriks persegi. Kita masuk ke contoh. Diketahui matriks A dengan ordo 2 kali 2, 4, 3, 2, 2, dan matriks B dengan ordo 2 kali 2 juga sama dengan 6, 3, 3, 2. Tentukan nilai dari sifat-sifat determinan yang tadi. Maka sebelum kita mencari, kita harus menentukan dulu atau mencari dulu berapa sih nilai determinannya. Oke, kita cari untuk nilai determinan matriks A. Berarti dikali silang yang seperti kita jelaskan tadi, 4 dikali 2 hasilnya 8, dikurang hasil dari 3 dikali 6, hasilnya 6. Berarti 8 kurang 6 hasilnya 2. Berarti determinan A adalah 2. Lalu kita cari determinan B-nya. Berarti 6 dikali 2, 12, kurang 3 kali 3, 9. 12 kurang 9 hasilnya 3. Berarti determinan B adalah 3. Lalu kita kerjakanlah sifat-sifat ini. Baru kita bisa kerjakan. Untuk sifat pertama, determinan A transpose sama dengan determinan A, itu berarti determinan A hasilnya tadi 2, berarti hasilnya adalah 2. Untuk sifat kedua, determinan inverse A sama dengan 1 per determinan A, berarti 1 per 2. Karena determinan A itu hasilnya tadi 2. Untuk yang ketiga, determinan A dikali B sama dengan determinan A dikali determinan B. Berarti determinan A hasilnya 2, dan determinan B hasilnya 3. Berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Untuk sifat keempat ada determinan A pangkat 2. Berarti determinan A dipangkatkan 2. Tadi determinan A-nya 2, pangkatkan 2. Sama dengan 4. Lalu sifat yang terakhir itu determinan 2 kali A. Berarti 2 ini dianggap sebagai kofaktor. Sama dengan 2 dipangkatkan 2. Kenapa dipangkatkan 2? Karena ordonya tadi 2 kali 2. Kalau ordonya 3 kali 3, berarti di sini pangkatnya 3. Berarti 2 pangkat 2 dikali determinan A. Sama dengan 4 dikali 2, hasilnya 8. Kita masuk ke adjoint. Kita masuk ke adjoint ordo 2 kali 2. Jika matriks A sama dengan A minus B, C minus D, maka adjoint A-nya berapa? Nah, hasilnya menjadi minus D, B, minus C, dan A. Kenapa bisa seperti ini? Karena caranya seperti ini. A dan minus D ini diubah posisi. Minus D menjadi di atas, A menjadi di bawah. Nah, bagaimana dengan minus B dan C? Itu diganti lambangnya. Jika dia minus menjadi plus, plus menjadi minus. Sehingga mendapat hasil menjadi seperti ini. Yang tadinya B itu minus menjadi positif, yang tadi C positif menjadi negatif, yang tadi A di atas menjadi di bawah, yang minus D tadi di bawah menjadi di atas. Nah, kita masuk ke contohnya. Jika matriks A sama dengan minus 2, minus 4, minus 3, dan 1, maka adjoint A-nya sama dengan, berarti 1 pindah posisi dengan minus 2, lalu minus 4 diubah menjadi positif, minus 3 juga menjadi positif, sehingga didapatkan hasilnya seperti ini. Nah, untuk adjoint ordo 3 kali 3 ini pun caranya lebih panjang.
Kita lihat, kita asumsikan sebagai matriks B, itu ada A, B, C, D, E, F, G, H, I. Maka adjoin B-nya bagaimana? Kita cari minornya. Gimana cari minor? Nah, ini ada minor 1, 1. Berarti dalam arti baris 1, kolom 1. Berarti minor 1, 1, baris 1, kolom 1-nya ditutup. Yang terbuka adalah E, F, H, I. Kita turunkan menjadi matriks. Matriks E, F, H, I ini bisa determinannya E dikali I dikurang hasil dari F kali H. Nah, begitupun selanjutnya. Dengan minor 2, 3 juga. Berarti 2, 3 ini di baris 2, kolom 3. Nah, baris 2, kolom 3 berarti baris 2-nya ditutup, kolom 3-nya ditutup. Berarti yang terbuka AB dan GH. Berarti AB dan GH, A dikali H dikurangi hasil kali B dan G. Begitupun dengan minor-minor yang lainnya. Nanti contohnya di inverse karena inverse menggunakan adjoin juga. Kita masuk ke inverse. Inverse itu lambangnya adalah pangkat minus 1. Matriks A minus 1. Kalau matriks A dipangkatkan minus 1 berarti disebut sebagai inverse A. Dikatakan matriks saling inverse ketika ada dua matriks A dan B yang ordonya sama. Misalkan matriks A 2 kali 2, berarti B-nya 2 kali 2 juga. Begitupun kalau A 3 kali 3, berarti B-nya 3 kali 3 juga. Contoh, matriks A itu 3, 5, 1, 2, dan B itu 2, 4, 3, 4. Hasil dari perkaliannya, kalau A kali B, berarti 3 dikali 2, 5 dikali 4, 1 dikali 3, dan 2 dikali 4. Hasilnya adalah 6, 20, 3, dan 8. Bagaimana kalau B dikali A? Begitupun berarti 2 dikali 3, 4 dikali 5, 4 dikali 2, dan 3 dikali 1. Hasilnya pun sama dengan hasil perkalian A dan B. Berarti diasumsikan sebagai AB sama dengan BA sama dengan 1. Berarti ini saling inverse. Lalu lanjut ke rumus inverse matrix. Ini rumus besar dan ini harus dipahami, kalau bisa dihafal. Ini inverse A sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A. Seperti yang saya katakan tadi bahwa ini semuanya punya hubungan. Determinan A dan adjoin A akan dimasukkan di dalam rumus inverse tersebut. Nah, ini ada notes bahwa hanya berlaku pada matriks persegi 2 kali 2, 3 kali 3, dan 4 kali 4. Dalam arti kalau ordonya 2 kali 3, itu nggak bisa ya untuk dicari rumus inverse matriksnya. Kita lanjut. Ini ada contoh di ordo 2 kali 2. Jika A itu 3, 5, 1, 2, maka inverse A-nya berapa? Nah, tadi kan rumusnya inverse A itu sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A. Maka, kita cari dulu determinan dan adjoinnya. Nah, determinan dari ini berarti dikali silangnya tadi, 3 dikali 2, 6, dikurangi 5 dikali 1, 5. Hasilnya adalah 1. Lalu adjoin A gimana tadi dipindah posisi? 3 dan 2 dipindahkan posisi, 5 dan 1 itu diganti lambang jika dia positif menjadi negatif. Berarti didapatkan adjoin A-nya adalah ini. Berarti kita masukkan ke rumus 1 per determinan A-nya 1, berarti 1 per 1 dikali adjoin A. Adjoinnya A-nya tadi sudah kita dapatin. Berarti 1 per 1 ini dikalikan dengan angka-angka yang berada di dalam adjoin tadi. Sehingga kita dapat hasilnya seperti ini. Lalu kita lanjut ke ordo 3 kali 3. Jika matriks B 2, 1, 0, 3 minus 1, 4, 2, 2, 0, maka inverse B-nya berapa? Nah, sama ya rumusnya, mau dia matriks A atau matriks B, itu hanyalah penyebutan. Lalu bagaimana caranya? Kita harus mencari determinan dan adjoinnya terlebih dahulu juga. Berarti kita turunkan matriks ini menjadi lambang determinan. Nih. Lalu kita pindahkan dua kolom ini ke sebelah kanan. Berarti hasil caranya ini dikali, ini dikali, ini dikali, ditambah, ini dikali, ini dikali, ini dikali, itu dikurang. Seperti yang udah kita jelasin ya tadi ya, jadi nggak usah diulang, sehingga didapatkan hasilnya adalah minus 8. Nah, adjoin B-nya gimana?
caranya berarti yang pakai minor tadi ya. Berarti kalau minor 1, 1 berarti baris 1 kolom satunya ditutup. Berarti ini. Berarti dicari determinannya minus 1 dikali 0, 0. Dikurang 4 kali 2 itu 8. 0 kurang 8 hasilnya minus 8. Nah, begitupun dengan M32. Baris 3 kolom 2 itu ditutup. Kalau baris 3 kolom 2 ditutup, berarti yang terbuka adalah 2304. Kalau 2304, berarti 2 dikali 4 hasilnya 8 dikurang 0 dikali 3 hasilnya 0. Berarti hasilnya 8. Nah, ini hasilnya ya. Nah, setelah kita mendapatkan hasil-hasil dari minor-minor tadi, kita masukkanlah sesuai urutannya. Di baris 1 kolom 1 ya ditaruhlah di baris 1 kolom 1. Yang posisinya di baris 2 kolom 3 ditaruh juga di baris 2 kolom 3. Dengan rumus kofaktor. Nah, ini udah sebagai ketetapan ya. Ini rumus kofaktor. Ketetapannya adalah plus minus plus, minus plus minus, plus minus plus. Berarti kita masukkan. Berarti kalau plus dan M11-nya itu minus 8, berarti plus minus 8. Terus ini M12-nya minus 8, berarti minus minus 8. Dan selanjutnya. Nah, berarti kita dapat hasil plus ketemu minus, minus. Minus ketemu minus menjadi plus ya tetap plus. Dan begitu selanjutnya. Maka yang kita dapat hasilnya ini ya untuk kofaktornya. Lalu ditranspos. Hasil dari kofaktor tadi ditranspos, berarti baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Berarti ini yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan diubah jadi atas ke bawah. Nah, udah kita jelasin ya tadi. Lalu kita carilah inverse-nya. Kita masukkanlah hasil determinan dan adjoinnya ke dalam rumus. Tadi berarti 1 per minus 8. Determinannya tadi minus 8. Lalu adjoinnya dimasukkan. Nah, berarti 1 per minus 8 dikalilah dengan masing-masing angka yang ada di matriks ini. Berarti kalau 1 per minus 8 dikali 8. Dikali ini minus 8. Berarti minus 8 per minus 8 hasilnya 1. 1. Nah, begitu selanjutnya. Sehingga kita dapat inverse B adalah ini. Kita lanjut ke sifat-sifat inverse matriks. AB sama dengan C, A sama dengan C inverse B. AB sama dengan C, B sama dengan inverse A kali C. A inverse A sama dengan inverse A dikali A sama dengan 1. Inverse A diinverskan A, inverse A diinverskan, berarti inverse dari inverse A itu sama dengan A, lalu AB diinverse. Inverse dari AB itu sama dengan inverse A dikali inverse B. Kita masuk ke contoh. Jika A 1, 2, 3, 1, P dan B itu 4, 11, 7, dan 8. Maka P-nya berapa? Nih, ditanya P-nya berapa. Berarti rumusnya AP sama dengan B, P sama dengan inverse A dikali B. Kita masukkanlah ke rumus. Berarti matriks A ini diturunkan lalu di-inverse dan diturunkanlah matriks B-nya. Ini normal aja karena dia nggak di-inverse ya. Lalu berarti inverse-nya tadi berarti kita harus cari determinan dan adjoin-nya. Berarti determinan dari matriks A ini adalah 1 kurang 6 hasilnya minus 5. Lalu untuk adjoin-nya berarti udah dipindah posisi dan diganti lambang menjadi seperti ini. Sehingga yang matriks B karena dia nggak di-inverse jadi diturunin aja sesuai dengan soalnya. Lalu gimana kita kok bisa dapetin angka-angka ini? Padahal ini kan 1, kenapa ini menjadi 4? Karena caranya adalah baris 1 di matriks A dikalikan dengan kolom-kolom di matriks B. Berarti 1 dikali 4 minus 2 dikali 7. Nah, 1 dikali 4 hasilnya 4. Minus 2 dikali 7 hasilnya minus 14. Nah, 1 dikali 11 hasilnya 11. Minus 2 dikali 8 hasilnya minus 16. Nah, begitupun di baris kedua. Minus 3 dikali 4 hasilnya minus 12. 1 dikali 7 hasilnya 7. Minus 3 dikali 11 hasilnya minus 33.
1 dikali 8 hasilnya plus 8. Berarti didapatkan hasil menjadi segini ya. Hasil dari ini. Lalu dikalikanlah 1 per minus 5 dikalikan ke masing-masing angka yang ada di dalam matriks dan ditemukan hasilnya adalah 2, 1, 1, dan 5. Contoh kedua, ini diketahui ada A, B, C adalah matriks persegi dengan order 2 kali 2 dan berlaku A, B sama dengan C. Jika B itu 5, minus 3, 0, dan 6, dan C itu adalah minus 10, 30, 35, dan minus 27, maka A-nya berapa? Maka kita cari dengan rumus AB sama dengan C, A sama dengan C inverse B. Berarti kita turunkan matriks C, lalu kita inversekan matriks B. Ini di-inverse ya. Ini udah langsung di-inversekan karena kita udah pelajari tadi. Berarti hasil dari determinannya itu 30 kurang 0. Berarti 30. Lalu ini hasil dari adjoint ya. Udah dipindah posisi dan diganti lambang. Nah, berarti 1 per 30. Nah, sama juga caranya dikalikan. Baris pertama di matriks A dikalikan di setiap kolom di matriks kedua ini. Baris kedua pun dikalikan dengan kolom-kolom yang ada di matriks kedua tersebut. Didapatkan hasilnya segini, lalu dikalikanlah masing-masing dengan 1 per 30. Hasilnya adalah minus 2, 4, 7, dan minus 1. Nah, itu pembahasan semuanya mengenai matriks, determinan, adjoint, dan inverse. Jadi, mudah, dan yang perlu kita tahu ini tuh mudah, tapi kita harus tahu konsepnya. Sekian dari saya, jika ada kurang mohon maaf. Terima kasih untuk menyaksikan penjelasan saya.